Oke, sore hari ini Pak Roni akan sampaikan tentang pelayanan youth dan pelayanan teenager di tengah-tengah kita. Ya, jadi ini berharap adalah merupakan awal pertemuan kita untuk secara rutin kita boleh bertemu, kita mendengar firman Tuhan, kita sharing kan firman Tuhan, dan kemudian kita hidupi firman Tuhan, dan kemudian kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di masa pandemi ini akan menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita akan melayani di masa-masa yang seperti ini. Nah, tentunya kita akan mulai dengan satu dasar, ya, dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi bagi kita, yang itu boleh memimpin kita sehingga kita boleh mengerjakan seturut dengan kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi ini pengajarannya nanti berkelanjutan, berseri. Jadi nanti anak-anakku semua, youth teenager, saya berharap bisa bersama-sama terus join dan kemudian secara berurut, secara kontinu, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita juga menjadi sebuah tim pelayanan yang kuat, ya, punya kesamaan pandangan, punya visi yang sama, ya, di mana kita boleh menjadi sebuah gereja, menjadi keluarga Allah, karena gereja juga disebut sebagai keluarga Allah. Nah, saya minta tolong ini dibacakan oleh Noya, Kak Noya, tolong bacakan Kak Noya. Maaf tadi saya salah memperkirakan. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 121 ayat 1. Ya, terima kasih Kak Noya. Jadi firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 1 itu dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maksudnya di sini adalah mau memberitahukan kepada kita, kalau bukan Tuhan yang membangun sebuah pelayanan, kalau bukan Tuhan yang memulai untuk kita dituntun di dalam pimpinannya, maka menjadi sia-sialah apa yang dikerjakan. Nah, kita merindukan bahwa pelayanan yang kita kerjakan hari-hari ini adalah benarlah bahwa itu pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, ya. Jadi bukan semata-mata karena idenya Om Roni atau Pak Roni, itu bukan semata-mata atau itu karena gagasannya siapa gitu ya, si A, si B, si C, bukan. Tetapi marilah kita bersama-sama punya pandangan bahwa ketika kita melayani Tuhan bersama-sama sebagai sebuah tim, kita sedang mengerjakannya dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhanlah yang mengerjakan di tengah-tengah kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang mengurapi kita, kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa mengerjakannya. Jadi, dan apa yang dibangun kalau bukan di dalam pimpinan Tuhan menjadi sia-sia. Nah, pemahaman ini yang berharap bahwa kita semua pahami secara bersama-sama akan hal ini. Ya. Nah, di
Mazmur masih Mazmur 127 ayat yang kedua. Nah, saya minta tolong Kak Riko. Firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 2, firman Tuhan berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oke, di ayat yang kedua ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Jadi Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Tuhan sangat menyayangi kita semua, ya. Dia sangat mencintai kita. Sehingga dinyatakan bahwa Tuhan memberikannya, Tuhan memberkati pada waktu tidur. Artinya bahwa memang di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan sia-sia. Jadi memang inisiatifnya adalah di pihak Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga kita hari-hari ini dipimpinnya, dibawanya menjadi rekan kerja Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Untuk menyatakan kasih Tuhan dan kuasanya. Ya. Sampai dikatakan ini menjadi sebuah gambaran kepada kita bahwa kita tidak melakukan apa-apa saja, Tuhan memberkati. Kita tidak melakukan apa-apa, itu Tuhan menyediakan. Oh, sungguh sangat luar biasa. Apalagi kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan. Maka ketika kita boleh meresponi panggilan Tuhan, kita boleh terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang boleh kita kerjakan, maka di situ sungguh kita boleh semakin mengalami betul dan memahami bahwa sungguh Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Ya. Jadi ada banyak hal kita diberkati pada waktu tidur, ya. Kita pada waktu tidur masih bisa bernafas dengan segar. Ya, hari-hari ini. Kemarin kita mendengar berita ketika terkena COVID, sesak, paru-parunya kena, saudaraku, untuk bernafas saja perlu bantuan oksigen. Ya, jadi dalam sekian jam butuh ratusan ribu untuk membeli oksigen. Begitu Tuhan sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Ya, juga ya, ketika orang menanam tanaman, ya, atau menabur benih, ketika kita tidur pula, Tuhan menumbuhkan benih itu, menumbuhkan tunas. Ketika kita tidur pula, Tuhan membuat pertumbuhan tanaman yang ditanam oleh petani atau setiap kita. Bahwa benarlah Tuhan sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita. Ya. Nah, di Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga, ya, saya minta tolong Kak Noel untuk bisa membacakan ini. Mazmur 127:3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Iya. Dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini ayat ini ditulis, saudaraku, ini menggambarkan situasi pada kondisi pada waktu itu, bahwa pada masa itu
yang namanya kalau seorang keluarga punya anak laki-laki itu sangat bersukacita sekali pada masa itu. Sehingga Allah berfirman melalui penggambaran itu disebut sebagai anak lelaki. Supaya orang-orang pada zaman itu mudah memahami, mudah mengerti. Oh, maksudnya Tuhan itu. Nah, maksud rohaninya apa? Maksud rohaninya di ayat 3 ini bagi kita adalah bagi setiap kita anak-anak Tuhan, ya, bagi setiap kita anak-anak muda ini, bahwa engkau itu adalah milik pusakanya Tuhan. Ya. Jadi gitu. Jadi suatu kebanggaannya Tuhan. Jadi saudara, anak-anakku semua, engkau adalah kebanggaannya Tuhan. Engkau yang menjadi kerinduannya. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Tuhan. Dan ini biarlah kita mengerti dan memahami. Ya, anak-anak semua, bahwa engkau, ya, siapapun engkau adalah orang-orang yang menjadi milik pusaka Allah. Engkau dikasih Allah. Engkau menjadi kebanggaannya Allah. Engkau menjadi sukacitanya Allah. Dan itu luar biasa bagi kalian, bahwa kalian anak-anak muda adalah milik pusaka daripada Tuhan, kebanggaannya Tuhan yang Dia boleh nyatakan kepada dunia. Sehingga, hei dunia, lihatlah ini anak-anakku. Akan kunyatakan kepadamu. Aku akan melakukan perkara-perkara yang besar melalui mereka. Aku akan menyatakan kuasa dan kasih-Ku melalui hidup mereka. Jadi Tuhan memiliki kebanggaan yang luar biasa kepada kita semua. Melalui kita, melalui anak-anakku semua, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Tuhan akan menunjukkan kepada dunia kebesarannya, kehebatannya, dan kedahsyatannya melalui hidupmu. Ya. Jadi tangkap anak-anakku bahwa kalian adalah milik pusaka Tuhan. Ya. Ya, enggak dibuka audionya, enggak apa-apa. Diperkatakan, aku adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Aku adalah milik pusaka daripada Tuhan. Yes. Aku adalah kebanggaannya Tuhan. Amin, ya. Nah, di ayat yang keempat, minta tolong Kak Teda untuk membaca ini. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oke. Oh, Kak Kesia ini tadi ya. Terima kasih, Kak Kesia. Dikatakan di ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya. Jadi ada satu penggambaran yang nyata, yang mudah untuk kita tangkap, bahwa anak-anakku di masa mudamu, engkau diibaratkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, jadi engkau seperti anak panah dan di tangan pahlawan. Maka anak panah di tangan seorang pahlawan itu sangat berbahaya. Anak panah di tangan seorang pahlawan itu sangat punya manfaat yang besar. Dia bisa menyelesaikan tujuan dari
apa yang dimiliki oleh pahlawan itu. Ketika seorang pahlawannya dengan menggunakan anak panahnya, maka anak panah ini menjadi alat bagi pahlawan itu untuk mencapai kemenangan demi kemenangan. Jadi begitu besar manfaat, begitu hebat dampak dari seorang muda. Begitu luar biasanya kuasa yang Tuhan boleh nyatakan kepada anak-anak muda untuk boleh mencapai tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan. Nah, di sini bahwa pahlawannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memiliki tujuan di muka bumi ini supaya nama Tuhan dipermuliakan setiap orang. Tuhan memiliki kehendak untuk setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan melalui anak-anak panah, inilah Tuhan mau mencapai tujuan itu. Melalui anak-anak muda, Tuhan rindu tujuannya di muka bumi ini tergenapi dan tercapai. Bahwa semua orang boleh mengenal Yesus, semua orang boleh mengalami kasih Yesus, semua orang boleh diselamatkan, semua orang boleh mendengar berita tentang Injil, dan itu melalui anak-anak semua, anak-anak muda. Jadi dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya. Jadi ini sebuah momentum, waktu keemasan buat kalian untuk menyatakan bahwa benarlah ini momentum saya. Inilah waktu saya. Untuk saya adalah menjadi anak-anak panah dari seorang pahlawan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Ini Tuhan hidupku. Ini Tuhan tubuhku. Pakailah aku untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Pakailah hidupku untuk menggenapi rencanamu. Pakailah tubuhku untuk menyatakan kerinduan-kerinduan hati Tuhan di muka bumi ini. Untuk tersampaikan kepada generasi ini. Ini luar biasa, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ayat yang terakhir yang akan kita bahas. Ayat yang ke-5. Saya minta sebentar, saya mau lihat yang hadir. Mas Gabriel. Tolong dibacakan Mas Gabriel. Oke Pak Roni. Mazmur 127 ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Iya. Di ayat yang ke-5 ini dikatakan berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya. Jadi lihat kursor saya ya, menunjuk ini tabung anak panah yang sedang dipakai oleh seorang pemanah ini, ya. Dan kemudian dia melesatkan anak panahnya. Nah, dikatakan berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya. Dia mendapat sukacita, dia mendapat kebahagiaan. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku dan anak-anakku semua, bahwa antara engkau, anak-anakku yang masih muda, dengan kami, generasi yang lebih senior dari kalian, ini memiliki hubungan yang erat.
bahwa kami yang lebih dahulu ini tentunya harus berusaha untuk membuat penuh tabung panahnya. Ya. Jadi menolong, memfasilitasi, mementoring, menuntun, ya, membimbing kepada anak-anak muda untuk engkau melesat sebagai anak panah sampai kepada tujuanmu dan engkau cukup untuk mendapatkan pemerlengkapannya. Karena kalau sebuah anak panah akan dilesatkan untuk membunuh, maka dia harus diisi racun dulu anak panah. Ya kan gitu. Ya, ketika diisi racun sedemikian rupa, ketika dilesatkan dan kena orang, maka orang itu akan kemudian terkena racun dan kemudian mati. Artinya pengaruh dari anak panah itu sampai kepada sasaran. Nah, ini sebuah gambaran, ya. Ini sebuah gambaran kepada kita bahwa untuk kalian mencapai, anak-anak muda mencapai goal yang Tuhan maksudkan di situ, butuh pimpinan Tuhan. Jelas yang pertama tadi di awal di ayat 1 dan kedua sudah dituliskan, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah itu. Dan kemudian di ayat yang kelima ini berbicara kepada orang tua atau kepada orang yang lebih senior atau kepada pembimbing rohani atau kepada pemimpin-pemimpin rohani untuk membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya apa? Anak panah yang akan dilesatkan, anak muda yang akan masuk kepada dunia marketplace, di studi, di dunia marketplace, dalam segala bidang kehidupan, itu harus ada di dalam tabung panah ini dan diperlengkapi. Nah, jadi bagian kami, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kami yang lebih senior ini, yang lebih dahulu, yang lebih tua, gitu ya. Jadi tugas kamilah untuk memperlengkapi kalian. Sehingga kenapa kita perlu ada pengajaran-pengajaran yang terus kami sampaikan. Bahwa apa yang kami tangkap daripada Tuhan, apa yang pernah kami lakukan, kami sharingkan. Bukan harus seperti kami, malahan kalian akan menjadi lebih hebat dari kami. Ya. Tetapi menjadi bagian kami adalah memperlengkapi. Nah, yang namanya memperlengkapi, mendidik, kemudian membimbing, gitu ya. Ini ada kalanya diterima baik, ada kalanya karena belum paham, jadi tidak diterima dengan baik atau maksudnya belum diketahui, gitu kan. Sama seperti dalam keluarga, ya. Sama seperti di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu orang tua, bapak, ibu, papa, mama, kalau melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan anaknya, dia akan menegur anaknya. Bukan berarti papa mamanya ini membenci anaknya. Tidak. Oleh karena kasihnya lah, dia menegur. Oleh karena kasihnya lah, dia menasihati. Tapi memang tidak mudah untuk kita boleh menerima itu semua. Tetapi kita harus belajar, teman-teman, ya. Jadi anak-anakku, mari kita belajar. Sekalipun mungkin omongan Om Roni, Pak Roni, atau perkataan siapa Om Edi, Om Supri, dan lainnya, mungkin pas tidak mengena buat kalian, maka ingatlah bahwa mereka adalah orang
tuaku secara rohani. Sehingga kalau yang namanya di dalam keluarga itu, ya mungkin waktu itu tidak terima, tetapi ya kemudian akan ada pemberesan, akan ada penyelesaian. Jadi tidak dibiarkan sakit hati, tetapi kita akan semakin dibangun. Oleh karena ada teguran itulah, kita menjadi keluar dari jalan sesat. Oleh karena kasih yang menegur itu, kita menjadi dikeluarkan dari jalan yang salah. Ya, mungkin juga ada yang didapati kalian mungkin caranya, Pak, tapi caranya kurang pas. Oke, ya kita juga akan mau belajar, ya, yang orang tua kita belajar. Mari sama-sama kita terus belajar di dalam Tuhan, tetapi kita punya tujuan yang sama, bahwa tujuan Allah harus tergenapi melalui hidup kita yang lebih tua, dan juga melalui kalian, generasi anak-anak muda yang dipakai Tuhan seperti tangan pahlawan. Ya. Nah, itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kalian boleh menangkapnya dan mengerti kerinduan-kerinduan kami di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita